있어요. 여기가 끝이에요. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 16, episode terakhir dari season 2 ya teman-teman. Setelah di episode kemarin On berhasil mendapatkan semua bukti itu, akankah ia langsung memenjarakan Yeonji begitu saja? Well, seperti apakah keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama, inilah lanjutan dari film yang berjudul The Glory episode 16. Episode 16 ini dibuka dengan lanjutan akhir episode kemarin. Saat Eun sudah mengetahui Jong sudah terdata sebagai wali Sohye dan ibundanya di rumah sakitnya itu, lantas Eun pun menanyakan hal itu pada Yijong. Apakah Yijong sudah tahu tentang hubungan Eun dengan Sohye? Juga apakah Yijong sudah tahu tentang Eun yang sengaja mendekati Yijong karena anak pemilik rumah sakit Jo untuk mendapatkan akses langsung ke jasad Sohye? Seketika di sini suasana pun berubah menjadi hening teman-teman. Sebelum Yijong menceritakan sambil Shin memperlihatkan awal pertemuan mereka, bahwa di sini Yijong pun sudah mengetahui niat awal Eun mendekatinya karena itu. Namun setelah Yijong mengetahui latar belakang Eun untuk jasad Sohye itu, Yijong yang sudah jatuh cinta pun rela menyerahkan hidupnya untuk Eun, yang membuat Eun tak enak hati. Namun Yijong yang dasarnya emang cinta ya teman-teman, ia pun bisa mencairkan suasana dingin itu dengan 그럼 이제 날 이용 안 할 이유가 더더욱 없어요, 후배는. By the way nih si Eun kenapa ya teman-teman? Udah dikasih dua lelaki perfect, masih aja dingin. Curiga nih Mimin, Eun akan mengakhiri hidupnya setelah pembalasan berakhir. Setelah kejadian itu, terlihat Eun pun kembali menjalankan rencananya dengan mendatangi kamar Hijong di rumah sakit itu. Meskipun di sini awalnya kedatangan Eun tidak diterima si Hijong karena kondisinya, tapi dengan sedikit kemampuan Eun memanfaatkan keadaan yang diderita si Hijong, ia pun berhasil membuat Hijong bekerja untuknya dengan memanfaatkan Hijong yang kecewa pada Jaejun untuk membalaskan dendamnya pada Jaejun. 전재준? 안 했었어. 하루에 한 번. Sementara itu terlihat nasib Pason yang selangkah lagi meninggalkan kota itu pun langkahnya pupus teman-teman, saat anak buahnya sendiri berkhianat dan lalu Shin pun kembali memperlihatkan Yeonji yang sekarang hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Gak lama terlihat notif di HP-nya pun muncul teman-teman, memperlihatkan bukti botol yang dipakainya untuk membunuh Meo pun kembali muncul di butik Jaejun, yang padahal menurutnya bukti itu sudah disimpan oleh Yeonji. Dan terlihat pelaku pengembalian bukti itu tak lain pelayan Yeonji sendiri, sekaligus korban rundungnya dulu yang diminta Sian untuk membantunya menghukum Yeonji. 나 좀 돕다야 김경란. 어떡해? 이건 원래 있던 곳에 있어야지. Dan saat Yeonji mengetahui bukti itu telah hilang dari lemarinya, ia pun langsung mendatangi butik Jaejun saat itu juga. Dan saat ia sampai di butik itu, seketika para detektif dan pasukannya pun muncul, yang ternyata botol itu pun jebakan untuk menangkap Yeonji di tempat itu. Di keesokan harinya saat Jaejun biasa berkunjung ke sekolah Yisol, namun saat ia mengetahui hari itu Yisol tidak masuk sekolah, terlihat ia pun langsung menghubungi Doyoung saat itu juga. Namun karena di sini Eun yang mengangkat telepon itu teman-teman, terlihat Eun pun meminta Jaejun untuk bertemu di suatu tempat. Dan saat Jaejun sampai di tempat itu, terlihat rencana Eun untuk membalaskan dendamnya pun dijalankan teman-teman. Saat mata Jaejun perih karena tempat yang berdebu, dan saat ia biasa menggunakan obat matanya itu, namun karena di sini Jaejun tidak tahu obat itu sudah diracuni si Hijong ya teman-teman. Dan saat itulah obat itu pun menyebabkannya buta. Dan seketika terlihat pada detektif yang kembali mengundang Eun untuk bertemu setelah penangkapan itu. Terlihat niat pada detektif menemui Eun itu untuk berterima kasih atas jasa Eun yang telah membantu mengungkap kasusnya. Juga pada detektif pun memberitahu bahwa ia sudah menangkap Buyeon atas pembunuhannya. Sebelum Shin beralih memperlihatkan Yeonji yang sudah dipenjara, terlihat ia pun didatangi Doyoung dengan pengacaranya. Namun bukannya kedatangan mereka ikut iba melihat Yeonji di penjara, Doyoung suaminya pun meminta Yeonji untuk menandatangani surat perceraian mereka. 어떻게 이혼 서류 받으러 직접 오냐?
Di malam harinya sepulang Yijong dari lapas Kang itu, terlihat ia pun langsung ditelepon si Eun yang mengajaknya bertemu untuk merayakan keberhasilan pembalasan mereka. Dan setelah Yijong sampai di tempat Eun itu teman-teman, terlihat Eun pun langsung mengajak Yijong dan menjadikan malam itu menjadi malam yang penuh canda untuk mereka berdua. Sebelum mereka kecapean dan terlihat Yijong pergi ke sebuah minimarket untuk membeli minuman. Dan di saat itulah Eun pun lagi dan lagi meninggalkan Yijong begitu saja. 잘했어요. 끝이에요. Yang ternyata alasan di sini Eun mengapa meninggalkan Yijong begitu saja, karena di sini Eun pun telah berjanji pada dirinya setelah ia berhasil membalaskan dendamnya itu, ia pun akan langsung bunuh diri. Dan saat Eun akan melakukan bunuh dirinya itu teman-teman, seketika Bumon ibunda Yijong pun datang dan langsung menghentikan si Eun. Yang untungnya di sini setelah Bumon memohon dan menjelaskan berartinya Eun bagi anaknya itu, terlihat Eun pun luluh dan mau membatalkan niatnya itu. 내 아들 좀 꺼내줘요, 지옥에서. 근데 그 끝이 거기면 안 되는 거잖아요. 부탁할게요. Setelah kejadian itu, terlihat Shin pun berlalu dan memperlihatkan 6 bulan setelah kejadian Eun di malam itu. Di sini terlihat Eun yang sekarang menjalani sebuah pembelajaran dan mengasingkan diri di tempat calon mertuanya si Hijong yang bernama Bupak. Dan setelah sekian lama pesantren di tempat itu teman-teman, terlihat Eun pun baru memberanikan diri untuk meminta tolong pada Bupak setelah tinggal di tempat itu dengan waktu yang begitu lama. Terlihat Eun pun meminta pada Bupak untuk memindahkan psikopat Kang ke penjara lapas Jisan. Dan tanpa banyak tanya, Bupak yang emang dasarnya sangat menginginkan Eun menjadi menantunya, dengan koneksinya sebagai pejabat di negeri itu, ia pun segera mewujudkan keinginan Eun itu. 교도소에 분란이 좀 있어야겠네. Di malam harinya di kediaman Yijong yang terlihat Rungsi memikirkan pembalasannya yang masih belum berhasil teman-teman. Dan saat Yijong sesal di dalam malamnya itu, Eun yang seketika datang pun kembali membuat Yijong terharu. Dan setelah Yijong menceritakan masalahnya itu, Eun yang sudah ahli dalam pembalasan dendam pun bersedia akan membantu Yijong. Juga karena di sini Yijong yang sudah lama kedinginan karena kelamaan sendiri ya teman-teman, Eun pun tak lupa memberikan kehangatan di dalam kembalinya Eun bersama Yijong itu. Di keesokan harinya sepulang Eun dari kuliahannya, terlihat ia pun diam-diam mencoba membantu Yijong dengan memindahkan psikopat Kang ke lapas Jisan tempat Yijong sekarang bekerja. Dan sebelum Eun menemui pasukan spesialis balas dendamnya, terlihat Yijong yang menanyakan kabar Jajun pada Eun pun diceritakan si Eun. Dan sekilas Shin pun memperlihatkan Jajun yang mati di tangan Doyoung setelah kecelakaan itu yang hanya membuat Jajun buta. Dan Doyoung yang berniat membawa Isol ke Inggris pun berjalan dengan harapannya teman-teman, setelah mereka melewati badai yang begitu dahsyat. Saat Shin kembali memperlihatkan rencana membalaskan dendamnya, terlihat ia pun kembali menemui preman bayarannya untuk membantu pembalasan itu berjalan dengan lancar. Juga gak ketinggalan, terlihat On pun kembali menghubungi Buot untuk mengajaknya dalam misi pembalasan itu. Dan sejak hari itu, hari-hari pun memperlihatkan pembalasan itu mulai dijalankan. Dari Eun yang menjadi guru relawan di lapas Yijong untuk membantu Yijong menyiksa si Kang, dan si Kang sebelum dipindahkan dari lapasnya, terlihat ia pun sempat didatangi sekelompok preman bayarannya si Eun. Juga Yijong yang sekarang bekerja sebagai dokter di lapas Jisan pun mendapatkan seseorang tahanan yang rela melakukan apa saja karena kebaikan Yijong sendiri. 혹시 돈 말고 다른 거로 갚아주실 수 있을까요? 그렇게
Lalu sekilas scene pun memperlihatkan saat Kang dipindahkan dari lapasnya. Setelah ia kemarin mendapat kiriman paket dari si Eun, terlihat wajah dan badannya pun dipenuhi stiker akibat paket dari si Eun itu, teman-teman. Dan saat Kang mulai memasuki lapas barunya itu, seketika ia pun teringat ancaman Yijong yang kemarin dikiranya ancaman itu hanya fiktif belaka saat melihat Yijong. Dan dengan elegan, Yijong yang sudah murka pun menyambut si Kang dengan penuh ambisi untuk membalaskan dendamnya. 죽여야죠. 무슨 상사 같은 거. Dan episode 16 ditutup dengan Eun dan Yijong yang kembali bersama untuk mengeksekusi Kang di lapas itu. 사랑해요. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 16 ini? Jika ada yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk film apalagi selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih.